apa yang terjadi sebagaimana Anda yang lihat di media sosial, memang Laura dan ibunya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Mereka kemarin sudah bertemu, mereka berpelukan. Itulah suasana keharuan, bagaimana seorang anak yang sekian tahun tidak bertemu dengan ibunya, akhirnya bisa bertemu kembali. Dan kita berkali-kali di dalam media sosial akhir-akhir ini menyatakan Loli adalah anak, bukan anak yang durhaka. Berakhir sudah nampaknya kisruh panas antara Nikita Mirzani dan putrinya Laura Mezani Naseri Asri. Ya, keduanya tampak sudah berdamai dan memulai kembali hubungan layaknya seorang ibu dan anak perempuan. Menariknya, seakan memberikan jawaban kepada jutaan pertanyaan yang ramai di jagat maya, Nikita Mirzani akhirnya mulai memunculkan kembali potret sang putri. Dan tak tanggung-tanggung, potret yang kini ramai dan mencuri perhatian netizen tak lain adalah momen pertemuan pertama antara Nikita dan Laura, yang mana keduanya terlihat jelas berpelukan erat dengan diiringi derasnya air mata haru dari Nikita. Dan seperti inilah momen hangat pertemuan mereka berdua. Apa yang terjadi sebagaimana Anda yang lihat di media sosial, memang Laura dan ibunya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Mereka kemarin sudah bertemu, mereka berpelukan, dan yang seterusnya saya nggak perlu sampaikan. Yang jelas itulah yang saya katakan berkali-kali, bahwa ini adalah hubungan anak dan ibu. Tidak mungkin akan putus karena mereka mempunyai hubungan darah yang tidak mungkin bisa diputuskan oleh apapun yang terjadi terhadap anak tersebut. Jadi itulah yang kita dapatkan dari peristiwa ini, di mana sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu dalam rangka mencari, dalam rangka memberikan perlindungan, dalam rangka mencarikan keadilan terhadap anaknya yang mendapatkan sebuah kejadian yang menurut aturan hukum, peristiwa itu adalah peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Jadi Nikita bagaimana caranya memberikan perlindungan, dia harus segera meminta perlindungan kepada negara supaya negara turun tangan melalui aparat penegak hukum. Pecah juga akhirnya air mata haru Nikita Mirzani kala memeluk hangat sang putri tercinta. Begitu pula dengan Loli, senyum indah dan lebar nampak tak berhenti terlukis di wajahnya ketika melepas rindu dengan sang bunda. Apalagi dalam momen pertemuan itu, Loli pun bertemu kembali dengan kedua adik kecilnya yang begitu ia sayangi. Dan tak berhenti sampai di situ saja, ia pun tampak bercandaria dengan Mail, walaupun sempat terlibat adu mulut beberapa waktu lalu. Lantas seperti apa penjelasan Fahmi Bahmid tentang momen penuh haru yang terjadi dalam pertemuan pertama Laura dan Nikita Mirzani? Ya keharuan yang saya katakan lagi. Jadi Laura juga ngomong, bicara ya, dia bicara pada saat kita ngobrol. Nanti mungkin ada dia punya testimoni mungkin yang ini kita siapkan.
Ya dia bilang, saya sempat terharu ya, tiba-tiba ketemu dengan adik-adik saya yang sekian lama saya tidak pernah bertemu. Sekarang adik-adik saya sudah dewasa, dalam artian sudah besar, sekian tahun saya tidak pernah tahu. Tiba-tiba saya ketemu kembali, saya bisa perpelukan dengan ibu saya sama mimi saya. Dia bilang dalam tangis yang dia dapatkan. Jadi keharuan ini saya tidak campur, saya tidak tanya, bagaimanapun juga saya biarkan itu. Bagaimana seorang anak yang tiba-tiba bisa bertemu kembali dengan orang tuanya yang hampir 3 tahun seingat saya. Kalau saya salah mohon maaf. Ya itulah yang terjadi kemarin di satu tempat. Akhirnya kita makan sama-sama, candariah mereka, ada juga mungkin ada Mail yang juga merekam. Itulah suasana keharuan, bagaimana seorang anak yang sekian tahun tidak bertemu dengan ibunya, akhirnya bisa bertemu kembali, dan kita berkali-kali di dalam media sosial akhir-akhir ini menyatakan Loli adalah anak, bukan anak yang durhaka, dia anak yang baik, anak yang pinter, dan anak yang sangat saya sayangi. Itu adalah kalimat Nikita Mirzani, dan bahkan dia minta kalau memang ada postingan-postingan terhadap Laura, kita mohon supaya dihapus. Kalau tidak salah seingat saya di dalam salah satu postingan seperti itu. Sementara itu, momen pertemuan perdana antara Nikita Mirzani dan putrinya Laura memang tidak lepas dari sosok Fahmi Bahmit, di mana sang kuasa hukum nampak selalu setia mendampingi Nikita selama kisruh ini berjalan panas. Selain itu, dalam momen dijemputnya Loli ke tempat eksklusif pun, Fahmi pula yang turun tangan secara langsung. Namun siapa sangka, sebelum pertemuan dengan Nikita, Fahmi sempat membawa Laura berbelanja guna mengembalikan lagi senyum sang remaja yang sempat sirna. Lantas, seperti apa momen kala itu? Serta bagaimanakah pula cerita di balik konten video Fahmi dengan Laura? Bahkan dengan saya pun dia minta, dia panggil saya Ami, artinya Om. Saya dia rekam, dia tiktokan dengan saya, dan di IG dia sendiri yang dia rekam sendiri di HP saya, terus dimasukkan ke Instagram saya, dimasukkan di TikTok saya. Itu bukan kemauan saya dia. Dia ingin menunjukkan bahwa ini loh Laura yang kau kenal Om dari kecil. Saya kembali sekarang ke pangkuan ibu saya, jadi dia minta, ayo Om, rekaman sebentar. Jadi dia seperti yang Anda lihat itu, dan itu di dalam perjalanan di mobil dengan saya, hampir habis maghrib, harinya itu hari Jumat. Itu sempat ke salon dulu belanja dulu? Iya, dia sempat ke mall sama saya, dia belanja, saya suruh jalan, dia kemana apa keperluannya sama Nikita, apapun keperluannya Bang, turutin saja, bayar saja. Itu perintah Nikita kepada saya. Apapun yang Laura minta, turutin saja Bang, bayar saya, nanti urusannya dengan saya. Jadi apa yang dia minta, dia mau ke salon, ya kita ikutin. Ya udah santai lah di satu mall sambil makan, bahkan dia minta makan di satu tempat rumah makan Padang akhirnya. Itu rame-rame, bahkan pulang dia bawa untuk teman-temannya. Ya itulah Laura yang memang baik hati dengan teman-temannya seperti itu. Namun di sisi lain, belum lama ini Nikita Mirzani sempat pula buka suara dan membongkar sederet cerita baru tentang hidup Loli yang sungguh menyayat hati. Pasalnya, Nikita lagi-lagi menguak dugaan perilaku kurang baik yang disebut-sebut dilakukan oleh pihak keluarga Fadel kepada Laura. Mulai dari cerita yang menuding jika keluarga Fadel mengatur seluruh pemasukan dan uang pendapatan Laura, hingga isu miring soal perlakuan keluarga Fadel yang diduga kerap kali memberikan bahan pangan yang kurang pantas kepada Laura. Sederet cerita pahit itulah yang kini sering kali membuat Nikita tak kuasa membendung air mata. Lantas, seperti apa langkah Nikita ke depannya? Serta bagaimanakah pula penjelasan Nikita terkait pengakuan baru Laura tersebut? Karena ketika saya mendengarkan cerita anak saya Laura seperti itu,
hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus nunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai itu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu. Laura itu pernah minum air keran. Dan dia pernah makan makanan kemarin walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Tapi yang jelas, ini kita pasti akan melakukan yang terbaik buat anaknya. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya yang kacau segala macam itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya. Iya, nanti Laura akan bicara di channel YouTube aku supaya tidak terdistract dengan apapun, biar dia bercerita sendiri bagaimana kronologinya, karena sesuai yang kalian tahu, ini bukan mengada-ngada. Laura tidak pernah saya seperti yang kalian bilang, Laura saya telantarkan, tidak diurus, tidak. Dia sekolah di UK. Selama dia masih dalam genggaman saya, dia menjadi anak teenager yang sewajarnya. Nakal pasti, yang namanya anak teenager ya kan, baru tahu dunia luar, tapi masih dalam jangkauan. Karena Laura sekolah di UK, akhirnya ada orang yang membenci saya atau tidak suka dengan saya, using anak saya untuk against me, melawan saya, ya akhirnya kacau balau. Sempat sampai nggak konsen, sempat sampai nggak nganterin anak sekolah, ya karena ini gitu. Soalnya pengen cepat selesai supaya bisa kerja lagi seperti semula. Kalau kayak gini kan, kalau kemarin belum selesai kan, mau ngapalin skrip aja tuh susah gitu masuk ke otak. Terlepas dari beragam aral terjal dan kisah pilunya selama berpisah dengan sang ibu, momen pertemuan ini seakan menjadi awal yang baru bagi kehidupan Laura Mezani. Perlahan-lahan, hidup Laura mulai kembali tertata rapi seperti sedia kala, walaupun masih menyisakan sederet cerita yang menyesakkan dada. Langkah demi langkah mulai diambil Laura guna menstabilkan lagi kondisi fisik dan mentalnya. Kemajuan itu pun disambut sungguh hangat oleh Nikita, yang kini mulai menyusun rencana untuk kembali menyekolahkan sang putri di luar negeri. Rencana itu sendiri sudah berulang kali diumumkan oleh Nikita Mirzani lewat unggahan media sosial. Lantas, seperti apa tanggapan Fahmi Bahmid, serta di manakah pula sekolah Laura nanti? Saya tidak tahu, karena itu yang punya hak nanti Nikita Mirzani yang bisa jawab. Kapasitas saya tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat pribadi, karena itu haknya Nikita. Apakah anaknya akan sekolah di London, sekolah di mana, itu hanya Nikita Mirzani yang bisa menjawab selaku ibu kandungnya. Saya tidak mungkin akan menjawab seandainya pun tahu, karena itu haknya Nikita akan menjelaskan kepada rekan-rekan media maupun kepada masyarakat. Karena setelah masalah ini selesai, Laura akan pergi lagi ke suatu negara
karena dia pengen sekolah katanya. Ya sudah, sebagai orang tua yang masih mampu untuk membiayai anaknya sekolah, ya sudah, karena memang umurnya pun masih memungkinkan untuk sekolah, jadi ya disekolahin lagi. Tapi kasus ini harus selesai. Mudah-mudahan minggu depan kasus ini selesai. Kan saya udah pernah bilang, apapun yang keluar dari mulut saya itu fakta. Tapi tinggal waktu yang membuktikan. Waktunya kapan itu saya tidak tahu. Semuanya berproses. Jadi tinggal tunggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan selesai. Benar nih, kita akan menyekolahkan, dan itu jauh hari sudah ngomong sama saya. Nanti Bang, selesai urusan ini saya akan berangkatkan lagi Laura dan akan saya sekolahkan. Karena dia anak yang pinter, anak yang berprestasi, dan mempunyai IQ yang tinggi, informasi dari Niki. Jadi akan disekolahkan di luar negerinya di mana, saya belum mendapatkan informasi. Teknis-teknis saya tidak tahu, karena itu menjadi ranahnya Nikita. Tapi benar kalau dia ingin menyekolahkan, benar. Akan segera disekolahkan di luar negeri, itu benar. Karena itu disampaikan langsung kepada saya. Dan saya tidak tanya di luar negeri mana, karena bagi saya itu hak seorang ibu ya. Mungkin dia punya pertimbangan, apakah di negara ini kan itu kan harus ada mengisi visa. Harus meminta visa kepada kedutaan besar yang di mana negara tersebut ada. Misalnya di Jakarta, pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.